Sesuai dengan paparan saya hari ini yang berjudul Bacakan Saya Buku, maka akan membuat saya gemar membaca. Apa yang terjadi sih saat anak dibacakan buku? Ya, atau istilahnya bacakan nyaring atau read aloud. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai read aloud atau membacakan buku, ternyata ini adalah kegiatan yang sederhana. Jadi yang diperlukan adalah kita mengambil buku, bacakan kosakata atau kalimat yang ditulis di dalam buku atau bahan bacaan, kemudian bacakan cerita tanpa menyingkat, memperpanjang atau memperluas. Ya. Kemudian gunakan tanda baca yang ada untuk mengatur intonasi suara. Boleh buat reaksi-reaksi kecil, tapi jangan terlalu sering. Ya, karena kalau terlalu sering nanti akan membuat jalannya cerita menjadi tidak menarik lagi. Ya. Gunanya adalah untuk membantu pemahaman anak dan membangun ketertarikan anak pada cerita yang dibacakan. Saat ini izinkan saya untuk memberi contoh sebuah cerita pendek tapi tentunya menarik. Cerita yang akan saya bacakan adalah sebuah cerita dengan 16 halaman. Yang berjudul Rudy. Kalau melihat covernya atau sampul halaman buku, Rudy ini kira-kira siapa ya? Apakah Rudy seekor keledai? Atau kuda? Sedang apa? Kalau kita lihat raut wajah Rudy sedih atau bingung? Buku cerita ini ditulis dan diilustrasikan oleh Ella Elviana. Namaku Rudy. Aku tinggal di istal. Oh, ini yang namanya istal. Bersama kuda lainnya. Apa itu istal? Oh, tempat kuda, kandang kuda. Ternyata kandang kuda namanya istal. Kami membantu anak-anak yang ingin belajar berkuda. Tapi aku tidak pernah terpilih. Karena suraiku jelek. Surai? Apa itu surai? Teman-temanku memiliki surai yang indah. Oh, ternyata surai adalah rambut kuda. Lihat teman-teman Rudy. Walaupun berganti sampo atau disikat keras-keras, suraiku tetap lepek. Tiap kali ada anak yang ingin belajar berkuda, mereka selalu memilih yang lain. Hingga suatu hari, teng teng teng, teng teng teng. Hah? Siapa? Hah? Bertemu Rudy. Aku pilih yang ini. Aku suka matanya. Matanya ramah. Ramah? Ramah itu seperti apa ya? Ini seperti mata Rudy yang bersahabat. Sulit ku percaya ada yang memilihku. Kami pun
bermain dengan gembira. Kini aku tak malu lagi dengan suraiku, karena ada yang menyukai mataku. Bagaimana teman-teman? Ya, apa yang teman-teman dapatkan ketika saya membacakan nyaring? Apakah dari buku cerita yang 16 halaman itu teman-teman mendapat pengetahuan? Apakah mendapat kosakata baru? Dan apakah teman-teman merasa senang ketika dibacakan cerita? Inilah yang terjadi ketika kita membacakan cerita kepada anak. Ya. Ternyata membacakan nyaring atau read aloud adalah aktivitas sederhana. Sederhana kan teman-teman? Pasti teman-teman juga sudah bisa melakukan read aloud. Karena yang dibutuhkan adalah hanya ambil buku, kemudian cari anak atau siswa yang akan dibacakan, dan teman-teman membaca dulu bukunya. Ya. Dan yang diperlukan adalah waktu. Harus terus-menerus, sehingga dampaknya akan membuat anak biasa mendengar. Jadi ada listening skill, ya, kebiasaan mendengar, kemudian mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Beberapa manfaat dari read aloud tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah kita memberikan contoh kepada anak bagaimana cara membaca yang fasih dan ekspresif. Ya, kenapa anak-anak perlu diberikan contoh? Karena anak-anak itu adalah peniru ulung. Sehingga kalau ada yang memberikan contoh, dia akan mengikuti persis seperti kita membacakan buku. Kemudian ternyata membacakan nyaring juga membangun keterampilan dasar yang dibutuhkan anak untuk belajar membaca. Ingat teman-teman, ada 5 komponen yang dibutuhkan untuk belajar membaca. Ya, pertama adalah bahasa lisan, kemudian kosakata, pengetahuan huruf, bunyi, ketertarikan bunyi atau fonem, ketertarikan akan buku. Inilah yang membuat anak mau membaca. Ya. Kemudian memperkenalkan kosakata. Ingat bahwa kosakata adalah sangat penting untuk berbahasa, berkomunikasi. Tidak mungkin kita berkomunikasi kalau kita tidak mempunyai kosakata yang cukup. Ya, jadi di dalam read aloud tadi kalau ingat cerita dari Rudy, kita mendapat kosakata baru istal, lepek, ya, surai. Ya, ini adalah kosakata yang jarang kita pakai dalam berbahasa lisan. Ya, kemudian memperkenalkan bahasa tulisan, memperkenalkan materi cetak, dan mengasosiasikan bahwa membaca itu menyenangkan. Karena tadi ketika kita membacakan buku, kita merasa senang, ya, ketika kita dibacakan buku, anak merasa senang, jadi anak akan mengasosiasikan bahwa kegiatan membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan. Kemudian mengenalkan anak kepada kegiatan membaca yang menyenangkan, meningkatkan rentang perhatian dan daya konsentrasi anak, memperkuat kemampuan berpikir anak melalui cerita, naratif skill, dan konten informasi yang terdapat dalam buku. Tadi kalau ingat, Rudy itu bercerita mengenai apa? Ya, apa yang didapat? Konten informasi apa yang didapat dari buku yang hanya 16 halaman?
ternyata kita harus tidak boleh rendah diri, karena manusia itu pasti mempunyai segi-segi positif yang dapat ditonjolkan. Ya. Kemudian meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak, membangun empati anak terhadap tokoh cerita atau orang lain. Ya, tadi kalau lihat Rudy, ya, apakah anak pernah mengalami hal yang seperti Rudy, merasa rendah diri? Apakah di sekeliling anak ada teman-teman yang seperti teman-temannya Rudy? Ya, inilah yang bisa dijadikan salah satu cara untuk mengajarkan anak mengenai konsep, mengenai empati, dan mengenai tokoh-tokoh lain di luar dirinya. Ya. Dan ada bonusnya kalau kita suka membacakan nyaring. Kita menjadi lebih dekat dengan anak atau siswa, ada bonding, karena tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kadis, bahwa ketika kita membacakan nyaring, kalau itu kepada anak yang kecil, di mana ada skin to skin contact, ya, inilah yang membuat kita menjadi dekat. Kemudian tidak ada anak yang tidak menyukai suara orang tuanya, dan tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Kalau suara orang tua, ya, yang menyenangkan ketika membacakan nyaring, ya, ditangkap oleh anak itu menyenangkan, otomatis akan tertangkap di limbik anak bahwa suara orang tua menyenangkan dan kegiatan membaca menyenangkan. Dan bonus yang kedua adalah teladan membaca. Inilah yang jarang dipunyai oleh kita orang Indonesia. Kita jarang melihat orang tua kita membaca, kita jarang melihat guru kita membaca. Nah, padahal untuk membaca ini perlu keteladanan, perlu contoh. Ya. Jadi ini adalah cara mudah untuk terlihat membaca. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak suka membaca atau kurang suka membaca, tapi ketika kita membacakan nyaring, kita sudah terlihat membaca oleh anak atau oleh siswa. Bagaimana cara membacakan nyaring? Ada 4 tahapan yang dimulai untuk membacakan nyaring, tapi jangan terlalu dianggap serius ya, karena kalau sudah terbiasa akan menjadi bagian dari keseharian membacakan nyaring. Yang pertama adalah lakukanlah persiapan. Ya, pilih buku yang sesuai dengan perkembangan usia anak dan tahapan membaca anak. Tadi disebutkan bahwa membacakan nyaring bisa dimulai ketika anak bayi, ya, sehingga buku apa ya yang dibutuhkan untuk membacakan kepada bayi? Buku yang dibutuhkan untuk membaca bayi kepada bayi adalah buku yang memang berisi gambar-gambar mengenai kegiatan dan benda-benda yang ada di sekitar bayi. Ya. Kemudian baca terlebih dahulu buku yang akan dibacakan. Ini penting supaya kita mengetahui alur cerita dan mengetahui letak tanda baca. Sehingga ketika kita membacakan nyaring, kita bisa mengatur intonasi suara disesuaikan dengan tanda baca yang ada. Ya. Kemudian sebelum membacakan nyaring, mulai dengan percakapan pembuka dan menyebutkan mengapa memilih bahan bacaan tersebut. Tunjukkan sampul buku atau bacaan yang akan dibacakan. Buat sebutkan gambaran singkat mengenai judul. Ya, tadi kalau ingat saya membacakan Rudy, saya mengajak teman-teman untuk memprediksi Rudy ini siapa ya? Keledai atau kuda? Nah, ini adalah cara saya untuk mengajak teman-teman masuk ke dalam cerita yang akan saya bacakan. Kemudian sebut pengarang dan ilustratornya,
Ya. Gali pengetahuan latar atau pengetahuan umum anak melalui cover yang ada. Kalau tadi saya mengajak teman-teman menebak ini Rudy atau Rudy keledai atau kuda. Ya. Kemudian mulai menyusuri ilustrasinya. Kalau ada ilustrasi. Ya. Jadi kita mulai membaca gambarnya dulu. Ya, ingat anak-anak itu sangat menyukai gambarnya. Apalagi anak-anak yang belum bisa membaca. Dia akan membaca gambarnya dulu sebelum dia membaca teksnya. Kemudian buat membaca semenarik mungkin. Ya. Saat membaca, bacakan dengan suara yang dapat didengar anak dan tidak terlalu cepat. Ya, jaga interaksi dengan anak. Tetap tanggap dan berkomunikasi dengan anak-anak. Bantu anak-anak mendengar dan merasakan adanya cerita yang mengalir. Ingat teman-teman bahwa membacakan nyaring atau read aloud bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses membacanya. Dan minta anak-anak bertanya. Jadikan membacakan nyaring ini menjadi ajang diskusi, ya, yang melibatkan buku dan pengalaman sehari-hari anak. Kemudian setelah membacakan nyaring, minta anak-anak mengajukan pertanyaan. Kalau anak-anak tidak bertanya, kita yang bertanya. Tapi pertanyaannya harus pertanyaan yang terbuka. Sehingga mengembangkan pemahaman anak akan cerita. Ya. Kemudian minta anak-anak menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Ya. Bisa dilanjutkan dengan aktivitas lain sebagai pengembangan cerita atau bahan bacaan atau menghidupkan cerita. Dan yang penting, letakkan buku atau materi bacaan di tempat yang mudah dijangkau anak. Karena biasanya setelah kita membacakan buku kepada anak, anak tuh ingin membaca buku yang tadi kita bacakan. Kemudian, mengapa sih kegiatan sederhana itu efektif? Ada 2 fakta mengenai membacakan nyaring. Ya. Fakta yang pertama adalah manusia atau human being are pleasure center. Jadi manusia itu memang makhluk yang menyenangi hal-hal yang menyenangkan. Ya. Oleh sebab itu perlu cara menyenangkan untuk menjadikan manusia membaca. Inilah mungkin yang tidak terjadi di sekeliling kita atau ketika kita masih kecil. Kita tidak pernah diajarkan membaca menggunakan buku cerita. Karena biasanya kita belajar membaca untuk belajar. Sehingga buku yang dipakai adalah buku teks pelajaran. Ya. Padahal kalau kita dimulai belajar membaca menggunakan buku cerita bergambar, kita akan paham apa yang ada di dalam cerita itu sebelum kita belajar teksnya. Karena manusia pada dasarnya adalah visual, ya. Jadi kita akan lebih mudah mencerna gambar dibandingkan dengan teks, ya. Kemudian membacakan nyaring, membaca adalah keahlian yang memang harus dilakukan. Sama seperti dulu waktu kita belajar naik sepeda. Ingat ya, kalau belajar naik sepeda tidak mungkin lancar mengayuh sepeda kalau kita tidak membosehnya atau menggoesnya. Ya, begitu juga membaca. Membaca adalah keterampilan yang memang harus dilakukan. Ya. Kalau keterampilan itu bisa dilatih. Nah, dilatihnya membaca itu dengan membaca berulang-ulang. Inilah 2 fakta yang membuat mengapa membacakan nyaring itu efektif. Ya. Membacakan nyaring bukan menyelesaikan satu buku, teman-teman, tetapi menikmati proses tanya jawab saat membacakan nyaring. Karena dalam proses tanya jawab ini justru anak belajar
mulai belajar kosakata, belajar gambar, ya, belajar konsep-konsep baru dalam suasana yang menyenangkan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kita tanyakan selama kita membacakan nyaring? Pertama adalah, menurutmu apa yang terjadi di sini? Menurutmu apa yang terjadi setelah ini? Tokoh-tokoh mana yang kamu sukai? Mengapa? Apa perasaan tokoh dalam cerita? Ya. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Bagaimana perasaanmu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada ini adalah membangkitkan ketertarikan dan keterlibatan anak di dalam cerita. Ya, kemudian ingat kalau ada kosakata sulit atau kosakata baru, kita harus menerangkan atau mengajak anak menebak arti kosakata itu. Karena memang salah satu cara untuk menambah kosakata adalah dibacakan buku, ya. Kemudian kemampuan anak menggunakan elemen-elemen visual, ya. Tadi pertama kali kita membaca buku, kita mulai dengan membaca gambar. Ya, ingat teman-teman bahwa anak akan memahami gambar sebelum dia memahami teks. Ya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk visual. Ya, kemudian apa yang terdapat di sini? Ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Mengapa gambar ini ada di sini? Kamu suka nggak dengan gambar ini? Ya. Kemudian, apakah arti kata ini? Apakah tokoh cerita mengatakan ini? Tadi, Rudy, ya, kalau Rudy melihat gambarnya di awal, Rudy sedih atau senang? Ya. Terus di akhir bagaimana? Setelah di awal sedih, akhirnya Rudy senang. Lihat, ingat apa raut mukanya, ya. Kemudian apakah arti kata ini, ya? Kemudian kemampuan dalam menganalisis cerita. Misalnya, menurut kamu apakah yang dilakukan oleh Rudy tadi benar? Rendah hati, rendah diri, ya. Apakah kamu pernah mengalami keadaan seperti Rudy? Nah, inilah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika membacakan nyaring. Tujuannya adalah untuk memberi pemahaman anak terhadap cerita dan juga membuat anak-anak terlibat dalam cerita. Ya, inilah yang akhirnya anak menjadi senang terhadap cerita yang ada. Ya, tips lagi sedikit mengenai membacakan nyaring, mulailah sedini mungkin, tapi nggak usah kecil hati kalau anaknya sudah besar, karena setiap anak pasti senang dibacakan, walaupun dia sudah bisa membaca. Ya, karena suara orang tuanya akan tertangkap lebih indah ketika membacakan nyaring. Kemudian konsisten, ya, jangan hari ini baca buku 1 jam, habis itu 3 hari nggak baca lagi. Itu tidak akan berdampak. Tapi lebih baik bacakan nyaring 10 menit atau 5 menit, tapi rutin. Ya. Kemudian fun, harus menyenangkan. Oleh sebab itu, pemilihan buku menjadi penting. Buku harus buku yang disukai oleh anak. Dan kita juga nyaman untuk dibacakan, untuk membacakannya. Kemudian persiapan, ya, mengetahui tahapan membaca anak. Ya, kalau anaknya masih kecil, tentu jangan berharap bahwa dia belajar membaca. Tetapi dia akan membaca gambarnya. Tetapi ketika anak sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3,
di mana itu adalah masanya anak belajar membaca, kita mulai memperkenalkan teks yang ada di dalam buku tersebut. Jangan terlalu serius. Nih, biasanya kalau terlalu serius menjadi tidak fun. Ya. Jangan memberikan tugas ketika kita membacakan nyaring, tapi juga jangan terlalu santai. Kalau terlalu santai nanti anak tertidur ketika kita membacakan nyaring, anaknya sambil berbaring. Kemudian jangan salah pilih buku, ya, karena buku penting untuk membangun ketertarikan anak terhadap proses membacakan nyaring. Membesarkan anak yang gemar membaca adalah salah satu hadiah terindah yang bisa Anda berikan kepada anak. Ini adalah akhir dari pemaparan saya. Selamat mencoba membacakan buku kepada anak.